Banazo aya no oi obulo ita oi faunda bawa obua dede baba naretede fanema eheha ni amonie ma owai ami bada Yesu Keriso Yahowu baba obua dede ande data lau fara utanga kenaroda siso bagambole bama bagaberada zamusana batamane Yahowu wanema eheha ni amonie Yahowu wanema eheha ni amonie ya fau kemilo walangin ya fau geheha nia data obwa de deda bamondasi Yehova data omusoya de deda baba malua pasumangeta kelowalangi tasuno ia manuna ita he Yesu hakasita de buku zinuna otu adua arua ayati sara telu ba efa
fefu data honoga de da babaria wesa bababa hasambua kelowalangi. No bulo ita badae badai lowalangi ama badai nononia Yesu Keriso babadai gehehani amoni fangori vida habadai lowalangi sombai banua siawa awedana ya duhu. Dadau zato data baso taroma ni lowalangi ni fagema moroi bazura amaidola fazafitu ngawasara irugi 5 tau wa maruk tede he onogu bai olifuge huhuogu ande ba ire badedeu goroisagu Beitaya badadeu goroisagu ba uri tenge ni fahoigu ande ni faigi ono here. Bebeya badurumo babana hazura badedeu etana iya. Be etei wa atua dalifuseu alawe batei wa aboto badede zomasi ya uge ono alawe. Ena itimba khundra alawe be ande ira alawe bairo sale selela. Simana daromani lowalangi datete mau fomasinuna nomero 820 he Yesu begehe hama he hani amoni. Yesu begehe hama hani amoni sangi agetedema afu tedema tehauge abitazile atule te bohoninda aga aine gema ni amoni asuroi nama sanga bele ya aga. Muzizio zato manganda ita he Yesu lowalangi ma sinofahena faomasi ba ni weweime fefu maunda sinda uga malke ande baba ngombaka kheu watenga sinangenda aga vanema hobu menofahena horema meleke mafanere lala satu lefenau mema ooni hoi dedema sito ole ande ba meno oroma ke magehe hani amuni sohagai ni lama basolohe ya aga ba ziduhu ande ma ande kheu heta badedema fefu zira ira ande ba be aifa ke mahorema ena etola monaha badedema zanolo ni fabu me ande sino mei baba nolo ya aga babo lawa afeka sanan raiga ya aga eroma eke afutola utande saiga ke magai ngawale hobu somasi ba ena sangila lowalangi ra aga baga mozua bazo rugo yawa mangande badada zamusana fana lowalangi sara irugi 2 meniti. Hake sida dau ke mama babe aifa ke mahorema ande maafefu ya duhu na ubini hore duka Yesu. Sa
bange fahore. Fah kededesa bano auriami moroi baba mati. Batenga moroi khemida no buwala lo walangi. Hande bano wewe dededa bagondei ta ande fefu. Baya iya bange heri ande baba ngurifi baba nuno la kheminia ande muda dao zato. Data fonondongo wawa wolo hani amuni manuna ita he Yesu bege hama buku zinuna ota kelezio ayati Sara. He Yesu bege hama dozinga zamati kama sriha bagulidana si mai fage hangedede dozi sinotana kemas Fombaso halewa zinenge fazadua yati Sara irugi efa. Folau hani amuni Bameluo vendakose silima wulu bano wulo irafefu hasambo anaha bezumaga sozi henge siotaraim bano siawa hula na itere angi sabele-bele. Bai fenui nomo ande masambua bazidadau ira. Ba Roma kera dalinga wandu sifa bali-bali alite mamagira. Ba idoziga ira ahono bahagera. Ba fahena kera gehehani amoni bala beretai lau libe simane ni be geheha kera fanutei. Uga manun ita ayati 2. Fazia 2 ayat 5 rugi feledelu. Basozi fatevu Gana ba Yerusalema niha Yehuda niha sangata ufilo walangi soroi fefu soi bagulidana. Pemesozi hanga anda ba aeku niha sato batobali dedera melarongo vehedera balihera dozi ira. Batobali dedera dozi ira ahli dedera balamane. Hiza tenga banua Galilaya ira dozi si hede ande. Bahevisa batarongo lida dozi ita liba daneda bazi tumbu ita ya ita daba varetia badaba media badaba gelama awoziso ba Mesopotamia ba Yudaya ba Gafadokia ba Bondoro baba Azia Bawondo baba Azia, Baverigia baba Vambilia, Badana Misrai, Babadana Libia, Tana Bagirene, Avazifatevu Gana Baroma, Niha Yehuda,
Ava zinomai banuara. Dava gereta badava ara batarongo lalau lida wangombaka segebua andeni lau lowalangi. Patobali dadera dozi ira lela ila veta hege fau malamane kunavora hevisa da udania. Basoza ngauha salamane si mabu agus sami. Itu uga manuna ayat 3. Yada eta behe daginete baboloi fasembatada kelowalangi tafa ema fasembata kelowalangi manuna ita ya ezumange fasembata buku zinune duangotu enenga fulu asara ayat te sara telu ba ene. Data fogo de dada banuno lo walangi formasi nuna nyolohe sikor ba vokal group. Kepada peserta nomor undi 5 supaya bersiap-siap. Inilah dia peserta nomor undi 4. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan.
Datafane dada pamundondongo taro mali lo walangi manuna ita uonogo sebagai dadagu buku zinuna o tua nanga fulu atelu.
Ya iroro gededemi, awa gera irami fahoda dan rekalawalangi, sabula murba gera irani hafifu bak ke Kristus Yesu mangandri hitam. Inilah kami Tuhan, tubuh jiwa pikiran kami bersama sisi rumah, di hari yang kudus ini, dalam peringatan turunnya Roh Kudus. Kiranya di hari Pentakosta ini Tuhan, kami merasakan anugerah dan kuasa-Mu dalam segala pengalaman hidup, pergumulan, hal-hal yang mungkin mendukakan kami pada saat ini. Ibu bapak saudara-saudari, rekan kami dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, dalam segala kegiatan mereka, Engkau yang menyertai. Bersuaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita pada hari ini, Minggu Pentakosta yang pertama, menurut perikop PPKP dan gereja-gereja anggota UM, terambil dari Yesaya pasal 63, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, ibu bapak saudari akan membaca ayat yang genap. Yesaya pasal 63, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14, dua pengakuan dan permohonan Israel. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda yang melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka mendengar dan tidak lupa untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu ini saya tiba-tiba melihat beberapa foto yang berlangsung lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika kami bertiga bersaudara bersama mama yang saat itu masih hidup membersihkan kuburan bapak. Di masa bulan suci Ramadan, saudara-saudara kita yang muslim juga berziarah di kuburan sesuai dengan iman mereka, dan pasti akan terkenang akan masa lampau atau menceritakan kisah itu ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya ada banyak ruang rasa, emosi ketika kita mengenang masa lalu. Ada banyak film yang kisahnya pasti menceritakan masa lalu, agar mengerti kondisi permasalahan sekarang dan bagaimana cara menyelesaikannya. Apakah dengan cara flashback, maju mundur silih berganti, atau dari masa kini ke masa lalu. Yang akhirnya ibu bapak saudari membuat film itu terasa lebih menarik. Namun jauh lebih menarik hidup yang kita jalani. Apakah yang akan disampaikan di masa depan? Intinya, masa kini tidak terlepas dari masa lalu. Memang tidak sama, namun perlu keselarasan secara baru. Apakah yang akan Anda sampaikan di masa depan untuk diceritakan tentang kini yang dipengaruhi masa lalu? Perjalanan hidup Yesaya sebenarnya biasa saja. Mungkin bedanya dia lahir dan bertumbuh dalam dunia yang kalangan atas, dalam lingkaran istana. Namun kita punya peluang yang sama, sebab kita sendiri yang menentukan mau berbuat apa dalam banyak tekanan, masalah, pengaruh informasi
teknologi, decking. Dulu, meski gereja pernah mengalami masa kegelapan, gereja, sinagoge, bait Allah dibatasi untuk beribadah, namun iman dan ketaatan tetap menghadirkan kuasa Allah yang tak terpikirkan itu. Bagaimana Allah menolong peradaban kehidupan manusia. Lalu mengapa engkau, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang galau tidak dapat beribadah di gereja dalam waktu cepat, tidak dapat merasakan kuasa Allah juga hadir dalam rumah saat ini bersama sisi rumah untuk waktu yang lama sebenarnya, hampir beberapa bulan. Sebab kondisi beribadah di rumah dipastikan tidak lama lagi akan berakhir, namun bukan dalam waktu cepat. Ternyata karena manusia cepat lupa dan lebih parah adalah tidak mau terus mengemuli, merenungkan, memaknai ulang maksud Allah dalam hidupnya. Nabi Yesaya besar bukan karena dia hebat, tetapi karena membuktikan campur tangan Allah dalam hidupnya yang menghadapi masalah besar. Bangsa Yahudi pada saat itu berada dalam kemelut, mau hancur, semua saling menyalahkan. Ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Pada saat itu orang Yahudi mengalami kemerosotan moral. Tidak ada yang bisa dipercaya untuk berbagi rahasia. Mungkin tidak jauh berbeda dengan kondisi di negara kita saat ini. Kondisi di jemaat kita, BNKB BJ Langkat, atau mungkin bahkan di rumah kita sendiri. Sehingga saya sebenarnya bisa menjadi Yesaya Harefa. Ibu bapak, saudari, anak-anak bisa juga menjadi Yesaya Bermarga atau Boru Zenrate, Jega, Jebua, Zaluku, Warubu, Telebanua, Tamba, Tafena, Yesaya Sianipar, Raha, Mendreva, Maruau, Lingga, Lauli, juga Yesaya Hulu, Hia, Halawa, Gule, Gea, Duha, Damanik, Batei, dan lain-lain. Ibu bapak saudari, masalah kecil, besar, yang datang tiba-tiba, kadang sering, kadang lama kita bergumul, kita sakit. Kasusmu sebenarnya untuk membuktikan kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu Dia tuntut. Meski terkadang ada orang yang cemen, memble, cengeng, tika anak-anak yang terkadang masih terlihat bagi orang tua. Itu sebabnya para orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak, agar anak menghadapi masalah dalam hidup di masa depannya dengan yakin. Bukan menyerahkan tanggung jawab kepada pembantu untuk membesarkan anak hanya kepada ibu, bunda, mama semata. Ibu bapak, saudari, kita memiliki tanggung jawab bersama dalam rumah untuk merasakan anugerah ciptaan Tuhan. Marilah kita memahami perikop ini. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita dengan sadar. Kalau kita baca di ayat yang 11, pertanyaan di manakah Dia diajukan pada saat ini atas tindakannya di masa yang sudah jauh berlalu. Apapun itu yang sudah terjadi adalah kesempurnaan dengan talenta yang berbeda-beda. Inilah dasar masa lalu yang seharusnya membangkitkan optimisme bahwa kita menjalani dulu itu karena Allah yang menyertai, atau Allah menunggu kita saat ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup akan masa lalu. Yang kedua, Allah masih bekerja. Cukup menarik bahwa tiap ayat dalam perikop yang kita baca ada berbagai istilah yang berbeda, kata kerja untuk menggambarkan kasih Allah sesuai konteks Israel. Dia membawa, Dia menaruh, Dia menyertai, Dia membelah, Dia menuntun dulu dan sekarang juga pasti.
Allah akan bekerja untuk kita. Dia akan membawa kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menuntun kita saat ini, Ibu Bapak Saudara. Hal yang ketiga, kita baiklah memahami tujuan Allah. Kalau kita baca di ayat 12b, membuat nama abadi baginya, memastikan hidup kita sebagai bagian dari rencana kasih-Nya. Jadi mengapa engkau ragu dengan saat ini untuk menatap masa depan? Yakinlah bahwa Dia yang abadi akan menempatkanmu sebagai bagian dari rencana yang indah pada waktunya. Ibu bapak saudari dan anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, batu besar penutup kuburan Yesus terkadang masih terbawa dalam hidup kita. Batu besar yang terguling ketika Yesus bangkit merupakan bukti keselamatan itu nyata. Namun ada begitu banyak orang Kristen, pengikut Kristus yang terperangkap dalam harta, kemampuan, tenaga, waktu, relasi, yang kadang membuat tidak peduli, tidak mau mengalah, tidak mau merendahkan diri, ada ego, masih gampang melihat kesalahan orang lain daripada lebih dulu melihat kesalahan sendiri, sehingga gampang untuk duluan meminta maaf, tidak menunggu yang lain meminta maaf. Batu besar itu masih ada dalam hidup, masih ada. Dan tanpa engkau sadari, engkau memperbesar, memperberat, mengganjal, sehingga batu itu makin kokoh. Meskipun murid Yesus sendiri, ketika batu besar itu belum terguling, mereka tidak akan melihat Kristus yang bangkit. Hanya mereka yang mau merelakan, menanggung beban, menggulingkan batu besar itulah yang akan melihat rahmat dan kasih Allah. Dan benarlah, seperti setetes air dalam dahaga di padang pasir, hidupmu pasti disegarkan oleh kuat kuasanya mendapat anugerah yang tak akan pernah engkau pahami sebelumnya. Maka Roh Kudus akan menuntunmu. Meski kita tidak bergereja bersama, ada harap dimanapun Bapak Ibu Saudari, anak-anak tercinta berada saat ini, sedang beribadah atau membaca kertas fotokopi, Roh Kudus menuntun kita di gelap gulita menuju terang Allah, kepastian dan amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan bagi kita terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Na bageheha auri ita badata tergui lala geheha. Kita akan menyebutkan bersama-sama. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bila firman-Mu boleh tersampaikan bagi kami bersama Tuhan, dengan segala macam cara Engkau menggunakan apapun di dunia ini. Kiranya kami menjadi ladang yang subur mendapatkan benih, dan mampukan kami Bapa untuk dikuatkan dan semakin yakin dalam kehidupan kami. Engkau tetap menuntun kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Kini sampai selama-lamanya. Amin. Nomo fondrongo diu. Ina
rongo da roma lilo walangi badata fagolida mamaduhu famatida ya itani hakeriso fanalo walangi muzizio ita fefu endonga lida ya omamati kelowalangi ama sila ambe fabele sombe banwa siawa agudane ya omamati ke Yesu keriso so aya ya ita ono walangi siasa mosani tema inania Maria kegehehan ono alave ia no manage huku ia barembawa wondio filato te forefa ia mate balako no ia bambanua ni hatou no moso ia moroi bangazi mate meno irugi telu maluo no manahai ia mai bazorugo dumadao bagambela walangi ama sila ambe fabel yotaraida mangabuli ia dania bawang hukun ya sauri awe zinomate ya omamati kegehehan amomi baufat ya sambuan banuan amomi fe funiha keriso fa avesani amoni bafange fahore Bafe mau somboto zimate bafa auri sila aitu iya dohu. Data faana da mamasau fangan da kunama manuna ita aina hava auri buku zinuna otu adua bulua efa ayati sara rugi telu. Bangkit berdiri, kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Di Minggu Pentakosta ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami pasrah, kami taat bahwa apa yang kami miliki adalah sia-sia bila kami berharap pada kekuatan kami sendiri. Oleh karena iman kami, kiranya ibadah yang boleh kami jalani pada saat ini, mampukan kami merenungi bahwa kasih-Mu yang tidak pernah putus-putusnya mengalir dalam hidup kami, tetap memberikan kami sukacita, meskipun terkadang kami tidak dapat menjangkau rencana-Mu Tuhan dari akal pikiran kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, terutama menjalani hari-hari kami. Dan sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari yang kudus ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap umat-Mu.
kiranya Engkau yang memberkati mereka satu persatu, sehingga dalam segala pergumulan hidup kami, apakah kami yang sedang sakit, apakah warga, para pelayan yang sedang bergumul dalam masalah mereka di rumah masing-masing, atau anak-anak yang dalam proses belajar membutuhkan bimbingan lebih banyak, atau ketika kesehatan kami menurun. Tuhan, kuatkan setiap umat-Mu dimanapun berada, sehingga kami yakin percaya Engkau tidak pernah melepaskan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami beranjak pergi, berziarah dalam kehidupan kami tanpa pertolongan-Mu. Meskipun kami terkadang tersesat, Tuhan, lupa diri, kiranya Engkau dengan kasih-Mu menyentuh kami, menegur kami dengan segala perencanaan yang indah pada waktu yang baik. Kami berdoa untuk setiap para pelayan yang Engkau pilih dan tunjuk untuk bertugas, baik di jemaat ini, Tuhan, terlebih ketika kami akan meneruskan ibadah minggu di rumah masing-masing, aktivitas pelayanan di rumah masing-masing. Karena situasi yang sedang terjadi, Engkau tetap menyertai para hamba-Mu, terutama presiden hingga perangkat pemerintah ke desa-desa. Kami membawakan dalam doa Bapa, agar mereka juga mendapatkan kuasa anugerah-Mu, hikmat bijaksana mengalir dalam kehidupan mereka, untuk membimbing kami, memerintah atas hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih bagi mereka yang terlibat di bidang kesehatan, keamanan, pertahanan, sosial ekonomi, yang masih terus bekerja beraktivitas hingga saat ini. Tuhan, kuatkan teguhkan mereka, sehingga mereka juga menjadi alat-Mu, meskipun dalam masa-masa yang penuh kesuraman. Kami juga berdoa Tuhan atas segala kuasa kasih-Mu yang telah kami terima, apakah sukacita dalam rumah kami masing-masing, atau berkat-berkat yang mengalir dalam hidup kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur yang telah kami kumpulkan dalam persembahan, kiranya Kau terima persembahan Bapa dan Kau berkati, agar dapat dipergunakan dengan baik, baik di jemaat ini, maupun bila digunakan hingga ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil, kabar keselamatan-Mu. Doa ini Tuhan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, dan beri kami hidup yang kekal, dan mengajari kami berdoa faulida Bang Andre Zoayan. Ama ke masih soba zorugo, ia te amuni edeu, ia to bali banuafe funiha, ia ite rezomasi dauge, ula bazorugo ya semanegoi bagulidana, masurugi ma be mama ande, bai fa maure masimane fanifa sala bai susala boyo henda gabamanandai Eva ega bazile sehi, mea uga zamater banuau, baso he fabele, abela hem irugi zila itu, iado. Data tohuga vekolida si fafaudete, ya to balia misura keriso sama duhu ya iya balala wabrimi seroma bami tema hou lo valangi. Ya mu fawa mi lo valangi urorogo ami. Ya fuhagam bawanya kami yang iwa dedenya kami. Ya falemba herenya kami. Baya mu be iwa hahau dari fefu. Ya tuhu. Le ebolo lalada. Yesus
selama Pentakosta Yahowu. Yahowu. Doa untuk putraku. Pada Perang Dunia Kedua, tepatnya bulan Mei di tahun 1952, seorang jenderal Douglas MacArthur menulis sebuah puisi untuk putra tercintanya yang saat itu baru berusia 14 tahun. Puisi tersebut mencerminkan harapan seorang ayah kepada anaknya. Dia memberi sang anak puisi indah yang berjudul Doa untuk Putraku. Inilah isi puisi tersebut. Doa untuk putraku. Tuhanku, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Manusia yang bangga dan tabah dalam kekalaan. Tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal Engkau dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Tuhanku, aku mohon, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak. Namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Berikanlah hamba seorang putra yang mengerti makna tawa ceria, tanpa melupakan makna tangis dan duka. Putra yang berhasrat untuk menggapai masa depan yang cerah, namun tidak pernah melupakan masa lampau. Dan setelah semua menjadi miliknya, berikan dia cukup rasa humor sehingga ia dapat bersikap sungguh-sungguh, namun tetap mampu menikmati hidupnya. Tuhanku, berilah ia kerendahan hati, agar ia ingat akan kesederhanaan dan keagungan yang hakiki. Pada sumber kearifan, kelemah lembutan, dan kekuatan yang sempurna. Dan pada akhirnya, bila semua itu terwujud, hamba, ayahnya, dengan berani berkata, hidupku tidaklah sia-sia.